Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ustadz ucapkan selamat untuk kelas 12 yang baru saja naik kelas. Semoga di kelas 12 ini tambah baik ya, baik amalnya, ibadahnya, serta belajarnya. Untuk pertemuan pertama, jadi Ustadz hanya akan memberikan kontrak pembelajaran atau lebih tepatnya nanti ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari di semester 1. Kita buka. Namun untuk semester 1 nanti Ustadz tambahkan beberapa materi di semester 2 karena tentu saja nanti di semester 2 kita sudah fokus ke ujian nasional kalaupun masih ada ya. Tapi kalaupun tidak ada kita harus fokus juga ke ujian sekolah supaya nanti hasil ujian tentu saja lebih baik seperti itu. Untuk semester 1 kita ada 6 bab. Yang pertama adalah atau 6 KD. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat. Selanjutnya nanti ada metabolisme, genetika, pembelahan sel, hukum Mendel, pola hereditas. Ini di semester 1 dan ada di semester 2 nanti beberapa materi yang akan Ustadz sisipkan di situ adalah hereditas manusia dan mutasi. Untuk evolusi dan bioteknologi kita sampaikan di semester 2 karena ini materi yang cukup esensial seperti itu ya. Kita buka langsung di semester 1, misalkan di pertumbuhan dan perkembangan. Ustadz akan tampilkan beberapa materi saja untuk bahan pengenalan seperti itu ya. Di semester 1 pertumbuhan dan perkembangan nanti ini jumlah pertemuannya kurang lebih ada 3 pertemuan, namun karena ada pengurangan jam atau pemadatan jam sehingga nanti pertemuannya kita persingkat menjadi 2 atau 3 pertemuan saja. Pertumbuhan dan perkembangan ini nanti meliputi pengertian ya, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Kemudian selanjutnya perkecambahan, ya, ada 2, epigel dan hipogel. Selanjutnya ada pertumbuhan ya, 2 jenis pertumbuhan atau jenis-jenis pertumbuhan. Nanti ada pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, ini adalah pertumbuhan primer, jadi letaknya di paling ujung, antara ujung akar atau ujung batang. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Nah, ini terjadi kalau di kalau di kotil itu di kambium atau meristem lateral. Jadi pertumbuhannya dia melebar ya. Beda dengan pertumbuhan yang primer tadi, dia hanya fokus ke pemanjangan baik di ujung akar maupun ujung batang. Ini di monokotil ya. Selanjutnya ada tadi jenis-jenis pertumbuhan, ada faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Kalau faktor dalamnya ini ada gen dan hormon. Ya, itu faktor dalam, kemudian faktor luarnya nanti ada makanan atau nutrisi, suhu, cahaya, air, tanah, dan sebagainya. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tentu saja kita selain pada tumbuhan mempelajari juga di hewan. Pertumbuhan embrionik itu tapi ini singkat saja ya. Pertumbuhan embrionik ada zigot, kemudian ada pembelahan zigot menjadi grastula, organogenesis. Nah, di sini ada beberapa lapisan ya, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini ada 3 lapis. Namun ada beberapa juga tumbuhan yang hewan yang tingkat rendah itu hanya ada 2 lapisan. Jadi di masa grastula ini ada 3 lapisan, 2 lapisan kalau di hewan tingkat rendah. Kemudian ada fase pasa embrionik. Nah, di sini yang maksudnya sudah melahirkan ya atau sudah dilahirkan. Ini menjadi metagenesis, ada aseksual dan selanjutnya.
Selain pertumbuhan, metagenesis yang kita kenal ada metagenesis tumbuhan paku dan lumut. Nah, untuk lebih kemarin sudah ya di semester 1 di kelas 11 ini sudah dijelaskan dari pora, protonema, tumbuhan paku, Atheridium, spermatosit, archegonium, ovum, zigot, dan menjadi sporogonium dan sporangium. Seperti itu. Seperti itu di pertumbuhan. Ini sudah. Selanjutnya nanti ada di bab 2 ada metabolisme. Nah, di metabolisme kita nanti akan mempelajari bagaimana proses metabolisme, secara anabolisme dan katabolisme ya, tentu saja dengan cara kerja enzim karena di enzim itu sebagai katalis untuk katabolisme. Selanjutnya ada di bab 3 ada genetika. Ada pembelahan sel, hukum Mendel, pora-pora hereditas, dan lain sebagainya ya. Karena nanti Ustadz akan buat video-video selanjutnya untuk pertemuan mendatang ya. Jadi harap simak selalu channel YouTube Ustadz supaya nanti bisa mengikuti untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp ataupun Google Classroom atau boleh di uh, channel YouTube Ustadz ya, sekalian di situ boleh dicantumkan komentarnya. Sekian, apabila ada pertanyaan boleh tadi di WhatsApp, Google Classroom ataupun di komentar YouTube. Apabila ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.